Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sholli wa salim iman al-ahmada wal ali wal ashabi man qad wakhada. Sholli wa salim iman al-ahmada wal ali wal ashabi man qad wakhada. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi umur panjang, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita syukuri. Marilah kita berterima kasih. Dan marilah kita bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat ini yang sangat luar biasa. Jangan sampai kita sia-siakan. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insya Allah di kesempatan ini Al-Fakir mau mengijazahkan Bismillah, keistimewaan khosiat Bismillah buat jaga diri dan menghasilkan, mewujudkan semua urusan kita. Tapi sebelum ke acara inti, marilah kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah, yaitu thalabul ilmi. Jadi pada intinya hidup ini adalah kita berzikir, berzikir dan berzikir. Dengan apapun cara kita berzikir kepada Allah. Ada hadis Nabi yang mengatakan afdhalus shadaqah ayyata'allamal mar'ul muslim. Seutama-utamanya sedekah, seabdol-abdolnya sedekah, berderma, berbagi. Apa itu? Yaitu ayyata'allamal mar'ul muslimu thumma yu'allimu akhal muslim. Sedekah uang kita bagus, sedekah makanan itu sama, sedekah pakaian sama, berpahala besar. Tapi ada yang lebih istimewa, ada yang lebih dahsyat. Apa? Yaitu kita belajar ilmu, ya seperti sekarang ini kita belajar ilmu, mendengarkan tausiah dari manapun itu ilmu. Setelah kita tahu, setelah kita bisa, setelah kita mengerti, terus disebarkan lagi oleh kita. Itulah sidqah, seabdol-abdolnya sidqah. Alhamdulillah. Jadi setelah kita diwajibkan, diharuskan belajar, maka alangkah bagusnya keharusan kita adalah yang kita pelajari, yang kita sudah mengerti, yang kita sudah dapatkan, kita sebarkan lagi kepada saudara-saudara kita. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya makanya banyak kadang-kadang salah kaprah ya. Salah kaprah seperti apa? Ya, mentang-mentang dia sudah
menyebarkan ilmu, mentang-mentang dia sudah mengajar murid-murid, punya santri, punya anak murid ya, misalkan mengajar ngaji, mengajar ilmu-ilmu, berbagai macam ilmu ya, di dalam ilmu keagamaan misalkan, wah dia malah jadi kikir, kumen, alias merepet jahe, buntut kasiran. Pas ditanya, oh bagaimana ini Bapak, kok kelihatannya walaupun serba berkecukupan tapi kayaknya belum pernah berbagi uang, makanan, pakaian, apapun itu. Wah, langsung dia jawab, saya sudah mengajar ngaji, saya sudah menyebarkan ilmu, afdhul sunaqoh ayyata'alamal mar'ul muslimu thumma yu'allimu akhahul muslim. Dia mengeluarkan hadis ini. Jadi seutama-utamanya, seabdul-abdulnya sidqoh itu adalah sidqoh ilmu. Na'udzubillah ya, itu baik. Tapi jangan diperalat punyanya kita ilmu, mengajarnya kita ilmu, justru kita tidak mau bersidqoh yang lain. Itu na'udzubillahi min dzalik. Jadi hadis ini menerangkan bahwa seutama-utamanya sidqoh itu adalah sidqoh ilmu, tapi tentu jangan sampai kita mentang-mentang sudah sidqoh ilmu, mentang-mentang sudah mengajar, malah kita menjadi orang yang kikir. Kenapa? Karena al-bakhilu orang-orang yang kikir. Ba'idun minallah, jauh dengan Allah. Wa quribun minan nar, dekat dengan Allah. Artinya apa? Ya artinya adalah setelah kita punya ilmu, ilmu kita ajarkan, ilmu kita bagikan, ilmu kita sebarkan, dan kita pun harus menjadi orang yang bermakna. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabb. Apa artinya kita punya? Apa artinya kita segala bisa? Apa artinya kita segala mengerti? Tapi artinya kita menjadi orang yang bakhil, alias popet, mereka tetap jahe buntut kasiran. Jadi artinya apa? Ya artinya kita harus benar-benar serius, semangat untuk mencari ilmu, belajar ilmu, dan ayo kita amalkan ilmu yang kita sudah dapat. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabb. Kita langsung baca ini. Dan sekali lagi, sebelum kita ke acara inti yaitu komite jahan, maka jangan lupa yang belum subscribe dulu. Terus klik, ya klik itu adalah kita ngasih jempol. Ada tanda jempol yang kita klik, terus sentuh. Terus kita share, bagikan video ini, terus kita komen ya, berdoa di kolom komentar, atau kita bertanya yang kita kurang mengerti atau ingin lebih mengerti, dan kita ucapkan komitmen kalau kita mau mengamalkan. Maka ini adalah di samping adalah untuk doa kita, amalan kita, riyadhah kita menjadi mati. Karena ada interaksi kita dengan sahabat ijazah, maka ini pun bernilai karena ibadah yang ringan, modalnya kecil, hanya beli kuota, tapi pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Al-Fakir ijazahkan untuk siapapun yang melihat, yang mendengar, yang menemukan video ini. Al-Fakir ridho lillahi ta'ala. Dan sekali lagi, bagikan video ini kepada siapapun, handai, tolan, saudara, kenalan, keluarga, ayo bagikan. Supaya apa? Supaya kemanfaatannya lebih sumarambah, lebih luas. Dan dengan adanya like, komen, subscribe ya, itu adalah insya Allah channel ini akan berkembang dan akan selalu tersebar. Dengan adanya
tersebarnya, majunya, berkembangnya channel ini, insya Allah ini lebih bermanfaat dan menjadi edukasi terhadap kita semua. Sekarang kita langsung ke acara ini. Kalau kita ingin dijaga atau ada penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita ingin hasilkan sesuatu perkara yang kita inginkan, maka wirid ini Bismillahirrahmanirrahim 41 malam ya, 41 malam, dan setiap malamnya 12.000. Setiap malam 12.000. Tapi setiap kita 1.000 kita minta kepada Allah. Jadi kaifiatnya, caranya kita sholat sunnah 2 rakaat. Usolli sunnatan lillahi ta'ala Allah. Langsung setelah salam kita baca Bismillah 1000. Terus kita sholat lagi 2 rakaat ya. Usollinya itu aja, usolli sunnatan lillahi. Terus setelah salam kita baca Bismillah 1000. Berarti 12 kali sholat, berarti 12.000. Ini kita laksanakan 41 malam. Bagaimana pakai puasa? Tidak usah puasa. Yang penting kita ngamal saja, sholat 5 waktu jangan kita tinggal, dan setelah beres 12.000 kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon atau berdoa kepada Allah, kita sambil sujud. Jadi dalam sujud kita meminta kepada Allah. Insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perkara, dari urusan yang tidak disenangi oleh kita. Kita akan menjauhkan dari mara bahaya, akan dijauhkan dari celaka, akan dijauhkan dari berbagai macam ujian, cobaan, serta insya Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita punya keinginan minta kepada Allah, insya Allah dijaga, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita jangan tertinggal apa? Hadorot ya. Hadorot ini merupakan kunci dari Allah. Hadorotnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati Sultanil Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada sallallahu alaihi wasallam. Wala hadrati Sultan Maulana Syarif Hidayatullah Cirebon, wala hadrati Sultan Maulana Hasan bin Banten, wala hadrati Sultan Maulana Yusuf Banten, wala hadrati Sultan Maulana Mansur bin Cikadun Banten, Syairulillahi lahumul Fatihah. Khususan ila hadrati Sayyidi Ustadi Sayyid Asdani wa Afghanistan, khususan ila hadrati Sayyidi Ustadi Man Ajadani Hada Syairuli Lailumul Fatihah. Wa ila hadrati Jami'il Muslimin wal Muslimat wal Mu'minin wal Mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan ila hadrati Abi wa Ummi Syairuli Lailumul Fatihah. Jadi setiap kita mengucapkan Al-Fatihah, kita baca surah Al-Fatihah satu kali, yaitu dari Alhamdulillah sampai walau ya. Baru kita wirid Bismillahirrahmanirrahim, yaitu 1000 kali ya. Terus setelah kita sholat yang kedua kan baca lagi 1000, itu nggak usah hadorot, jadi hadorotnya di pertama saja, Tuh, jadi sekali lagi ini silahkan amalkan, silahkan kerjakan dan buktikan, insya Allah sangat mujarab, sangat ampuh ini. Jadi
setelah kita beres ya 41 malam, maka rutinkan oleh kita setiap habis sembahyang subuh baca 2500. Insya Allah kalau kita ini amalkan, kita ini kerjakan, insya Allah kita akan merasakan keajiban keluar biasanya. Jadi ini Al-Fakir cerita sedikit ya. Di kampung Al-Fakir di Banten ya, pada Rincang, Banten pada Rincang, ada satu keluarga, yang mana satu keluarga ini sebenarnya beliau ini memang pegawai negeri semua gitu, tapi agak rajin ya, tentang aurad-aurad agak rajin. Pada suatu waktu di dalam keluarga itu ada yang belajar ilmu tentang kebatinan seperti itu. Tapi setelah dia puasa gitu, jadi mungkin istilah di dalam perguruan keunggahan ya, keunggahan ilmu. Gepak. Akhirnya dia kemasukan makhluk ya. Jadi memang makhluk itu mengakunya Prabu Siliwangi Pajajaran. Itu luar biasa. Kalau dia ngamuk itu, kalau ada orang datang itu tahu itu rahasia itu. Kalau yang datangnya misalkan orang yang suka maksiat, wah datang langsung diserang, tampelin, ditonjok, langsung diomelin, kamu berbuat maksiat. Oh pokoknya rahasia itu ketahuan. Kalau kita suka berzina dia terangkan, kalau dia suka maling diterangkan. Jadi tahu, ada orang datang itu tahu dia. Tuh, oleh karena itu di situ ya orang-orang yang mau ngobati dia, menyembuhkan dia, nggak ada yang mampu karena ketahuan gitu Pak. Ada yang itu bawa air suruh minum, wah malah pegang gelasnya langsung, bukan diminum saja, malah gelasnya itu dimakan. Naudzubillah ya. Jadi gelas itu kayak kerupuk gitu. Akhirnya pada takut semua. Jadi orang-orang yang suka nyembuhin seperti itu pada takut tidak datang karena seperti itu kejadian. Terus ada di antara satu orang, bukan kiai, bukan ustaz, bukan apa-apa, jadi orang biasa tapi suka rajin ya, tahun puasa tirakat seperti ini. Kebetulan dia itu sudah mengamalkan Bismillah dengan jumlah 12.000 seperti kajian seperti yang baru Al-Fakir katakan. Ya itu juga memang ijazah Bismillah ini dari Al-Fakir yang mengijazah seperti itu. Ini hanya hanya sugesti ya, hanya sugesti sebagai testimoni. Jadi pas datang orang ini yang telah mengamalkan Bismillah seperti ini ya, pas datang bakal langsung disambut sama orang yang lagi kemasukan yang ngaku Prabu Siliwangi itu. Oh ini kesini cepat, kesini saya enak nih badan, saya dingin, saya nyaman. Akhirnya dirangkul langsung sembuh seperti itu. Jadi seperti inilah kedahsyatannya, diantaranya orang yang benar-benar rutin, yang benar-benar mengamalkan Bismillah ini. Jadi luar biasa di dalam hal jaga diri, di dalam hal menghasilkan segala urusan. Jadi sebenarnya bukan hanya ini saja, banyak kelebihan-kelebihan, keanehan-keanehan yang terjadi di orang yang mengamalkan Bismillah seperti ini. Jadi hanya inilah yang Al-Fakir bisa bagikan. Harapan Al-Fakir tiada lain tiada bukan hanyalah berbagi saja. Semoga bermanfaat dan insya Allah bermanfaat. Tujuan kita tiada lain tiada bukan adalah kita berniat adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan diniati ibadah. Inilah yang Al-Fakir bisa bagikan. Sekali lagi mohon maaf atas salah hilaf dan keliru. Al-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.